Halo, selamat malam saudara sekalian. Apa bisa kita mulai? Selamat malam Pak, bisa Pak. Selamat malam, Masih selamat mute, malam Pak Pak. Victor. Iya Pak. Selamat malam. Ya, Sebentar ya, kita lainnya mana nih? Eh, oke, Eka Satria lagi mau sholat dulu. Eh, Pak Ahmad, Pak Nana, Pak Danar, Selamat malam Pak, apa malam kabar? juga baik. Alhamdulillah. Nah, oke, yuk kita mulai ya, saudara sekalian. Oke, sebentar. Selamat malam dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan pertama kita ya. Minggu lalu Bu Rifa yang membawakan ya. Jadi untuk seterusnya selama 15 kali pertemuan berikut saya akan membawakan. Nama saya Trisno Handoko, panggil aja nama saya, nama depan saya yaitu Tri. Saya akan mencoba untuk membawakan kuliah ini dengan sangat light, ya. Jadi kalau bisa banyak diskusi, feel free untuk banyak diskusi. Teori yang akan saya bawakan itu teori-teori yang bisa dibaca. Nanti abis ini saya akan, oke, sebelum saya lupa, ada yang bersedia menjadi koordinator kelas, ketua kelas maksudnya. Siapa biasanya? Benar. Mas Danar Pak. Saya Pak, saya. Oke, udah. Danar cuma dua tugasnya ya untuk kuliah ini. Yang pertama bikin G-Drive dulu. Jadi bikin WhatsApp grup ya. Habis Ya, itu bikin G-Drive. Karena semua tugas-tugasnya nanti masuknya ke G-Drive. Ya. oh ya, Jadi baik, tugas Anda nanti setiap kali Anda PR, Anda bikin foldernya aja. Folder baik. saya tugas satu tanggal berapa gitu ya. Nah, nanti yang lainnya biar di-upload ke situ. Jadi saya bisa lihat semuanya. Itu poin pertama. Yang kedua, merimain teman-teman. Karena biasanya, ini biasanya aja BPA Pro itu biasanya karena saking sibuknya, dilupa tuh sama deadline-deadline. Sehingga mudah-mudahan saling mengingatkan penting untuk bisa apa namanya, mengkoordinir lah semua kegiatan yang ada. Kira gitu Danar ya. Baik, Pak. Nanti kok ada pertanyaan-pertanyaan lewat WhatsApp grup silahkan ditanyakan Ya, saja, nggak jadi masalah kok, boleh-boleh saja. ya, Ya. baik, Pak. Oke, eh, saya mau mulai dengan kuliah leadership ini. Kuliah ini adalah kuliah sebetulnya tidak konsep. Harusnya apa namanya bentuknya adalah skill practice ya, banyakkan skillnya maksudnya. Tapi Aku juga apakah diundang. eh, ini semua tinggal di Jakarta atau ada yang tinggal di luar Jakarta? Kira-kira Saya di Bekasi Pak. Bekasi negara lain kok gitu ya, itu pakai paspor kok itu ya, beda lagi Saya di kok itu. Bogor Pak, luar kota. Oke, di luar kotanya Bogor. Bisa naik kereta 15 menit Mas sampai Kakak kali. Bandung, Pak. Siapa yang di Bandung? Mas Kakak Satria. Oh, Kakak Satria yang tadi izin ya. Oke, sebetulnya gini, saya kepingin untuk ke dalam apa namanya 15 kali pertemuan ke depan ada dua kali yang bisa kita tatap muka. Nah, karena tatap muka ini lebih baik yang kita sama-sama enak aja. Jadi jangan hari kerja. Apakah bersedia hari Sabtu, itu misalnya atau hari Minggu, nanti kasih tahu aja, diskusikan aja, kira-kira maunya pada pertemuan keberapa. Paling bagus sebetulnya sebelum UTS dan sebelum UAS. Itu enak banget. Jadi kayak kita bikin kompilasi kuliah-kuliah seperti apa, kita bisa diskusi banyak lah tentang itu. Jadi UTS itu kira-kira minggu ke-8. Ya, jadi kalau sekarang adalah minggu kedua, berarti kemungkinan adalah minggu keempat 4 Oktober, sebelum minggu keempat Oktober. Ya, itu apa sebelum UTS. Sementara UASnya itu sebelum minggu kedua Desember. Jadi kalau mau paling lambat ya minggu pertama apa minggu pertama Desember itu paling enak tuh. Ya, tapi silakan diskusi aja. Kapanpun saya cuma mengatakan bahwa kalau kita bisa dua kali ketemuan itu gunanya untuk mengkompilasi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan atau segala macam tentang tugas dan lain-lain dan termasuk kuliah-kuliahnya. Ya, oke. Aturan mainnya sederhana aja. Silahkan bertanya kapan aja, nggak usah terlalu khawatir karena saya ini tidak terlalu bisa ngelihat bagaimana prosesnya. Kalau misalnya ada apa-apa bilang aja, apa namanya menyebutkan mau pinjam. Oh, Pak Kadek ikutan. Halo Pak Kadek, apa kabar Pak Kadek? Bateri. Kabar Halo. Pak, sehat? Ah, baik 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 semua. Ya.
Oke, yuk kita mulai ya. Saya coba share screen. Oh, sorry, Dana nanti pas mau nutup sesi akhir, tolong ingatkan untuk mengirimkan dua ya, buku e-booknya dan kemudian materi untuk yang malam ini. Ya, Baik, Pak. kalau nanti lupa ingetin di WhatsApp grup aja supaya Ya. saya kirim di WhatsApp grup ya. Oke, yuk kita coba share. Ini dia. Apakah sudah kelihatan kira-kira screen saya? Sudah, Pak. Dah? Sudah, Pak. Ini Sudah kelihatan, udah Oke. Pak. full. Nah, ini udah full. Nah, sudah full ya. Oke. Saya akan kenalan dulu. Ini adalah saya, saudara sekalian. Nggak usah dilihat fotonya lah. Fotonya itu cuman ini doang, kok, apa pro forma aja. Tapi yang menarik adalah saya antropolog, Bapak Ibu sekalian. Oh, nggak ada ibu-ibu ya, Bapak-bapak semua. Saya background saya antropologi, saya mendalami manajemen sejak tahun 93 dan kemudian mendalami OD dan leadership sekitar tahun 2001. Itulah sebabnya beberapa mata kuliah yang bersifat leadership itu saya yang asuh di sini dengan beberapa catatan-catatan kecil. Bapak sekalian, sebetulnya saya itu secara profesional backgroundnya macam-macam. Jadi kalau dibilang walaupun backgroundnya antropologi, tapi untuk apa bekerja di bidang antropologinya saya sedikit banget tuh. Dari 35 tahun paling 2 tahun gitu ya. Tapi saya yang paling panjang justru sebagai bankers dan sebagai konsultan. Sehingga kalau misalnya nanti beberapa teman-teman mau juga banyak diskusi tentang kedua apa namanya wilayah ini, silahkan aja, nggak usah terlalu khawatir ya. Ini gambar sedikit aja. Oke. Nah, saya mau mulai dengan sebuah quote bagus dari Shannon Weaver. Kalau kita ngomong leadership, pada prinsipnya itu yang paling penting bukan apanya, bukan apa sih leadership itu, tapi how to-nya. Itulah sebabnya sebagian besar dari kalau kita bicara dalam perjalanan mendalami leadership ini, maka komunikasi adalah kunci dari segalanya. Nah, karena kunci menurut Shannon dan Weaver, komunikasi itu bukan sains sebetulnya. Itu lebih cenderung art, gitu ya, seni. Kalau seni nggak ada benar salah, tapi tepat atau tidak tepat. Jadi bukan soal benar salah. Jadi orang bisa aja marah dan marah diperbolehkan pada satu titik, tapi satu titik nggak boleh marah juga gitu, tergantung kemudian. Beberapa contoh kalau masih ingat tentang peristiwa 25 Agustus yang kemarin, itu sebagian besar itu sebabnya karena komunikasi. Terus terang saja ya, style of communication para pejabat kita memang jelek ya, diakuin ya. Tapi sebetulnya apakah itu salah? Ya belum tentu juga. Pada kondisi tertentu mungkin itu benar gitu ya. Tapi ternyata tidak Bukan, tepat ini punya pada Mami. situasinya. Tanya Mami. Nah, ini yang mau saya angkat. Nah, Jangan, sekalian ini untuk aja. membuka kuliah kita, coba tolong dong lihat kondisi-kondisi berikut ya, dan kemudian tangkap sebetulnya apa yang ada di balik itu. Ya, kalau nanti saya menanyakan sesuatu, tolong jawab dengan cepat, yang nggak usah berpikir, karena kita ngomong komunikasi pasti ada di kepala kita. Lihat kondisi seperti apa yang diinginkan. Oke, jadi jawab dengan cepat aja. Siap kira-kira? Siap, siap, Pak. Siap, Pak Ah, Tri. yuk kita mulai ya. Oke. Poinnya sebelum mulai pertanyaan-pertanyaan saya adalah hati-hati pada penilaian awal. Karena begitu kita ngeliat orang, bisa kita kejebak. Karena penilaian itu biasanya pada kondisi-kondisi awal. Padahal sebetulnya banyak orang menyimpan beberapa hal. Oleh karena itu hati-hati ya pada penilaian awal. Yuk kita mulai. Oke. Kertas umumnya berwarna, Putih, 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 awan umumnya berwarna, putih, putih, Putih. kapas umumnya berwarna, Putih. 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 sapi minum, Susu, Susu. air, Air. air, Pak. udah diingetin hati-hati. Pokoknya hari ini saking inget susu aja, Pak Tri. Hujan lagi. Malam Jumat. Aduh, hati-hati ya gitu. Oke, lihat ya. Ini satu poin. Nanti kita lihat pelajaran apa lagi. Mau lanjut? Iya, Pak. Gitu. Lanjut. Oke, yuk kita lanjut. Ya. Rambut umumnya berwarna. Hitam. Hitam, Hitam, Sepatu tanda tangan umumnya pakai tinta. Hitam. hitam, Sepatu umumnya berwarna. Hitam. Kalong tidur waktu. Malam. malam, Siang. Iya, Aduh. salah. Siap. Salah. Kan udah diingetin hati-hati. Udah diingetin juga tadi yang putih dan disusun Ngejar salah. tepatnya ini, Pak. Aduh, hati-hati dengan cepat. Hati-hati, Berpikir Pak. belum Jangan cepet-cepet, tentu Pak. ya. Oh iya,
nemu. Nah, Tadi saya berpikir saya kalongnya. oke, itu udah biasa kalau Pak Kadek ya. Kalau jadi kalong ya malah nggak pernah tidur kelihatannya ya. Oke, yuk kita mulai lagi. Oke, berapa jumlah kaki tikus? 4. Apa? Tikus apa yang kakinya dua? Koruptor, Pak. Koruptor. Tikus kantor. Tikus Ini kepala bener hitam, tikus Pak. loh Pak, bener tikus loh. Jangan lupa, Hah? ada tikus kakinya dua. Jangan Apa itu? lupa, Mickey Mouse. Oh, gimana? Iya dong. Nah, di kepala kita udah mulai tuh pakai analogi-analogi dia. Hati-hati tuh. Oke, kita coba lagi. Bebek kapan kakinya dua? Bebek. Bebek biasa. Nah, ya. Semua bebek kakinya dua. Padahal tadi saya mau geser tuh. Temennya Mickey Mouse, Donald Duck, itu kan bebek. Gitu. Ternyata nggak kejebak. Oke. Saya udah mulai waspada. Yuk kita mulai sekali lagi sekarang. Oke, berapa jumlah kaki gajah? 4. Berat, Pak. Berapa jumlah kaki ayam? Dua. 2. Berapa jumlah kaki ular? Tidak Tidak ada. Ada. Kenapa ular nggak dikasih kaki? melata. Kayak ular, Pak. Melata, kan? Bapak, kalau ular dikasih kaki dia gigit, Pak. Kejebak Oh iya. lewat. Ular lewat dikasih kaki ya dia gigit. Lihat kan Iya, lagi iya. bicara komunikasi sebagai dasar leadership. Kenapa demikian? Poinnya apa sih yang kita pelajari ini? Kecil sebetulnya, tapi jangan lupa begitu kita ngomong komunikasi, begitu ngomong leadership, kan contoh ya, leadership ada contoh. Lihat, yang pertama adalah komunikasi itu leads opinion. Komunikasi itu menggiring. Opini itu kita giring sedemikian rupa. Jadi kalau kita tahu kita maunya A, doronglah sedikit-sedikit perkenalkan. Nanti lama-lama opini itu terbentuk. Ini nih sekarang yang kita pelajari itu terjadi ketika kita kampanye. Coba deh. Kampanye kita dibentuk loh. Kita ketemu sama siapa, dia ngomong apa. Nanti kita penuh. Oh, kalau nanti milih-milih si ini aja gitu. Karena opini udah terbentuk. Gitu ya. Yang pertama tuh. Communication leads opinion. Itu udah pasti. Jadi menggiring, opininya digiring. Yang kedua, poinnya adalah communication is logic. Setiap kita punya alasan masing-masing, apapun namanya. Barusan Pak Kadek mengatakan, saya biasa jadi kalong. Oke, gitu. Tapi ternyata pada prinsipnya bukan itu. Setiap orang punya alasan. Itulah sebabnya jangan pernah mempertentangkan alasannya. Jadi bukan alasannya kita pertentangkan. Kenapa muncul alasannya? Itu lebih penting. Ya, jadi bukan sekedar alasan, karena kalau alasan-alasan nanti argumentatif menjadi nggak ada jalan keluar itu. Mari kita mundur sedikit. Kenapa itu yang terjadi? Kenapa itu jauh lebih penting untuk kita bicarakan. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya apa sih yang mau kita pelajari selama satu semester ini? Lihat bahwa prinsip yang kita diskusikan adalah tentang leaders, tentang leadership, apapun namanya lah kira-kira ya. Hari ini kita akan bicara beberapa hal penting tentang leadership, tapi pada prinsipnya yang kita pelajari adalah tentang leadership dan sebetulnya implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kok lihat dari profilnya masing-masing, saya yakin kita udah pernah punya pengalaman lah, sedikit banyak. Silakan berdiskusi. Silakan kita uji konsep-konsep yang ada sehingga kemudian kita jadi tahu bukan soal benar salah tentang leadership, tapi bagaimana pada konteks apa konsep leadership itu bisa kita implementasikan secara optimal. Itu lebih penting. Ya, oke. Ini adalah reference book kita. Nanti akan saya kirimkan. Kebetulan saya akan punya nih e-booknya sehingga nanti akan saya kirimkan. Ini adalah tentang leadership enhancing the lesson of experience. Sekali lagi dari kata-kata ini yang bicara ngomong experience ya, berarti benar-benar yang namanya leadership itu adalah bisa tentang pengalaman. Semakin panjang pengalaman orang, apalagi semakin melit banyak orang, semakin matang sebetulnya kemampuan leadership mereka. Ya, itu nanti akan dibicarakan satu-satu oleh apa di buku si Hugh Ginetton Kurpi ini. Ya, ini adalah kontennya. Kira-kira ada sekitar 5 part ya, dan masing-masing akan kita bahas selama satu kali pertemuan. Ya. Jadi mulai dari kenapa sih kita perlu tentang leaders, apa saja yang dibutuhkan, tentang berbagai hal yang terkait dengan si leaders itu sendiri. Ada 3 konsepnya dia, fokus pada leaders, fokus pada followers, dan fokus pada situation. Nah, hal seperti ini yang nanti akan kita bangun sama-sama pemahaman-pemahamannya. Ya. Nanti kalau diskusi silahkan aja, boleh-boleh saja ya. Oke,
Nah, ini dalam mempelajari atau dalam sama-sama kita berbagi tentang leadership ini, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Mungkin kalau ke minggu lalu Ibu Rifa bicara basic konsep, buat saya sekarang adalah bagaimana kita menjalani selama 1 semester ini. Apa-apa saja akan dilakukan, termasuk nanti saya akan memberikan gambaran tentang apa namanya UTS dan UASnya. Jadi kalau yang kuliah-kuliah lain itu disembunyikan, kalau saya enggak, saya kasih tahu pada pertemuan pertama supaya Anda siap-siap akan seperti apa. Karena terus terang saya tidak akan menguji, bukan apa namanya eh, ujian yang akan saya berikan, tapi mari kita merefleksi diri kita masing-masing. Apa sih yang saya pelajari kira-kira? Itu jauh lebih penting buat saya. Ya, supaya saya tahu Anda seperti apa kira-kira. Yuk kita mulai dengan learning outcomes. Eh, ada 4 hal yang sebetulnya ingin dibangun dalam memahami leadership ini. Kalau ngambil contoh, ini kebetulan Pak Kadek ini adalah peserta RPL. Jadi RPL itu ada rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi pengalaman real itu ditransfer dalam bentuk SKS. Maka eh, leadership ini adalah salah satu mata kuliah yang tidak boleh di RPL-kan. Kenapa? Karena ini adalah kuliah yang ciri khasnya IPMI. Jadi tidak disampaikan dengan beberapa hal yang sama di berbagai universitas, tapi ini kita anggap sebagai ciri khas dari IPMI. Ya, ada 4 yang seperti ingin dibangun adalah yang pertama tentang effective leadership, ya tentang trustworthy, tentang credibility, tentang inspiring dan tentang communication. Ini adalah hal-hal yang kemungkinan atau menjadi dasar dari kenapa kita penting untuk melakukan mempelajari tentang leadership ini. Berikutnya tentang pemahaman pentingnya EI, emotional intelligence. Jadi saudara sekalian sebagai orang yang sudah dewasa mungkin akan banyak matang secara emosi. Pertanyaannya bagaimana menggunakan kemampuan ini ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ya. Terus kemudian bagaimana AI ini juga membantu mengolah hubungan-hubungan antar orang. Terus kemudian bagaimana pengaruh atau bagaimana pentingnya power dan influence, wewenang dan kemudian kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Dan setelah kita tahu konsep-konsepnya, paling penting adalah bagaimana menerapkan itu dalam kondisi sehari-hari. Ya, itu yang learning outcomes-nya. Harapannya nanti Anda pada setelah semester ini selesai, Anda bisa menerapkan ini semua secara lebih optimal di kondisi sehari-hari. Nah, apa sih yang akan dilakukan ini? Bapak sekalian, sebetulnya saya kepingin Anda nggak cuma sekedar belajar teori. Anda nggak sekedar baca buku. Tapi juga bagaimana Anda melakukan itu melihat pada kondisi sehari-hari di lapangan. Kalau nggak di lapangan berarti di tempat kerja yang seperti apa kira-kira. Dan usahakan itu bisa dibawa ke kelas. Jadi silakan berdiskusi dengan baik. Ya. Oleh karena itu ada beberapa pekerjaan yang secara volunteer bisa dilakukan nanti dalam pemahaman sehari-hari. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa membangun kemampuan untuk apa, menggali keterampilan ini di kondisi sehari-hari. Ya. Oke, saya tahu banget bahwa eh, dengan memilih program BBA Pro, sebetulnya Anda punya masalah dengan pengaturan waktu, ya. Eh, Sehingga saya akan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada Anda sekalian. Jadi gini, maksud saya, jangan takut terlambat. Tapi buat saya adalah mendingan Anda datang aja deh, gitu. Saya kuliah nggak pernah lama kok. Kalau misalnya jadwal kita kan mulai jam 8 sampai jam 10.15 ya. Betul ya, kira-kira ya. Rata-rata ngajar saya nggak lebih dari 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kemungkinan besar jam setengah 9, jam setengah 10, jadi 21.30, kemungkinan itu udah selesai. Andai kata kita mau diskusi banyak sampai jam 10 lah kira-kira gitu ya. Tapi umumnya sekitar jam 1 jam sampai 1,5 jam kuliahnya udah selesai. Tapi konsekuensinya adalah di setiap akhir nanti saya akan meminta Anda sekalian untuk merefleksikan diri.
Apa sih yang Anda pelajari selama 1 jam tadi gitu. Pakai kata-kata sendiri aja dan nggak usah nulis. Ambil handphone masing-masing ya, bikin video, cerita di video itu. Anda belajar apa hari ini? Nah, nanti saya pandu sedikit-sedikit ya. Nanti hari ini pun udah ada tugas saya buat nanti, Mas. Jadi nggak usah terlalu ragu-ragu untuk mengatakan bahwa saya belajarnya ini aja gitu. Nggak ada benar, nggak ada salah, jangan lupa. Itulah sebabnya nggak usah takut. Kecuali kalau memang berhalangan hadir, misalnya keluar kota atau sama sekali tidak bisa mengikuti, nggak apa-apa juga ya. Tapi buat saya absen itu bukan pembeda. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan absen. Itulah sebabnya mudah-mudahan Anda tahu bahwa tugas-tugas itu adalah bukan untuk memberatkan, tapi sekedar mengingatkan bahwa apa yang Anda pelajari itulah Anda ceritakan lagi. Kira-kira gitu ya. Journey kita beda-beda, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau saya Nana, Danar, Farid ini jalan sama-sama, yang dilihat beda-beda gitu. Jadi nggak usah terlalu apa namanya main contek-contekan gitu misalnya. Nggak usah, karena beda-beda. Bikin aja ceritanya sendiri. Dan gak lama kok tugas-tugas itu yang saya berikan setiap hari itu paling lama 3 menit kok videonya. Jadi nggak setengah jam gitu, nggak 3 menit only itu. 3 menit aja cuma 180 detik. Jadi kalau misalnya pakai video nggak akan terlalu merepotkan harusnya. Ya, itu attendance dan nah dari sisi partisipasi saya kepingin banget bahwa kuliah ini bukan saya ngomong. Saya cuma ngomong sebentar, Anda memberikan feedback dengan pertanyaan, dengan kasus, segala macam. Mari kita diskusikan sama-sama. Nanti saya akan coba tarik teori ini bagaimana ini, teori ya ini, supaya lebih lebih light lah kira-kira kondisinya. Gitu ya. Oke, berikutnya assessment. Ini paling penting nih penilaiannya. Ada beberapa jenis assessment. Nanti ada apa case discussion, ada group discussion, ada penugasan apapun namanya lah. Nanti akan detailnya saya akan berikan secara detail ya. Tapi intinya adalah eh, nilai itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah nilai sehari-hari, jadi tugas-tugas Anda, gitu ya. Yang kedua adalah UTS, yang ketiga adalah UAS. Ya, jadi absen itu bukan pembeda. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama absen. Tapi saya dapat pesan nih dari administrator kuliah ini. Kalau masih ingat Nabila ya, nah Nabila itu yang ingetin saya. Sehingga setiap akhir sesi nanti kita akan foto bareng supaya itu jadi absen. Kira-kira gitu. Ya, sekedar apa? Ya sekedar ngasih tahu aja bahwa yang datang ke hari ini adalah seperti ini. Itu aja. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir sama absen. Nah, saya akan memberikan gambaran tentang tadi assignment sudah tentang UAS. UTS dulu, sorry UTS. Jadi UTS itu bentuknya seperti ini, saudara sekalian. Seperti saya bilang tadi, saya tidak akan menyimpan apa namanya ujian karena memang tidak akan diuji. Anda tidak semua tidak akan diuji, tapi mudah-mudahan Anda tahu bahwa perlu ada evaluasi. Evaluasi atas apa? Atas proses belajar. Ya, oleh karena itu mid semester atau kalau kita bilang ini adalah UTS kita, ini pada minggu ke-8, tugasnya adalah ini. Bagaimana Anda belajar atau Anda mempelajari diri Anda sendiri dengan apa namanya, merefleksikan dari pengalaman orang lain. Ya, jadi pertama adalah tolong Anda pilih seorang leader, siapapun leadernya. eh, Apapun apakah dia tuh apa namanya ada bos Anda sendiri atau Anda baca dan segala macam, tapi yang paling penting adalah Anda harus consider saya ini bukan thought leader ya. Consider mereka sebagai real leader ya. Konsepnya terserah Anda pilih pokoknya. Jadi choose a leader, any leader siapapun yang Anda pikir dia adalah real leader gitu ya. Terus kemudian pelajari benar-benar dia itu siapa, kenapa demikian, apa segala macam-macam, dan kemudian apakah bisa diadop dari dia, yang bisa diambil sesuatu. Yang diambil itu bisa quote, sikap, atau segala macam yang bentuknya adalah sesuatu yang buat Anda ini menginspiring saya untuk melakukan hal yang sama pada orang lain. Gitu ya. Jadi cari orang, leadernya, pelajari banyak-banyak, terus kemudian apa yang bagus saya dari dia ya.
sehingga saya harus mengadop dia atau menganggap dia sebagai seorang yang harus jadi panutan, gitu kira-kira ya. Nah, kemudian bikin vlog. Vlog itu adalah video blog ya. Isinya adalah bukan tentang teori, tapi Anda cerita apa yang Anda pelajari dari si X ini nih sebagai leader. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda dapat dari dia, dan kemudian ketika Anda mencoba untuk mengimplementasikan, Anda merasa ini loh yang paling tepat buat saya. Ya, jadi bukan orang yang diceritakan, tapi apa yang Anda pelajari dari orang bersangkutan. Ya, vlog itu nggak perlu lama-lama, paling lama itu adalah 5 atau 6 menit. Ya, terus kemudian save-nya dalam bentuk MP4, jangan yang lain ya, karena WAV, GIF dan segala macam itu kadang-kadang nggak kompatibel. Tapi kalau MP4 saya kompatibel untuk semua versi. Jadi ke MP4 aja. Terus kemudian diupload di G Drive. Nanti Danar akan apa namanya, memprovide G Drive-nya. Terus kemudian apa Anda upload ke sana saja. Ya, nanti saya kasih deadline-nya kapan. Tapi itu adalah minggu ke-8 pertemuan kita. Jadi minggu 8 tidak ada kuliah. Jadi Anda hanya mengumpulkan ini saja. Oke, saya tutup screen saya dulu untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan tentang UTS, silahkan. Apakah ada pertanyaan dulu kira-kira? Atau sudah jelas? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Jadi itu UTS isinya kita mengadop siapapun yang menjadi eh, seorang yang menjadi bagian dalam yang kita ceritakan. Yang pertama kita mungkin deskripsinya kita buat, lalu Mhm. disusul dengan video gitu Pak. Atau deskripsinya semuanya ada dalam video. Semua dalam video. Jadi Oke, tidak ada paper. Jadi yang baik. Anda kirimkan itu bentuknya video. Oleh Baik karena Pak. itu ceritalah sebetulnya orang itu siapa. Karena jangan lupa, saya nggak kenal banyak orang ya. Tentu Anda cerita si X, Y, Z, itu. Anda kasih tahu dulu. Misalnya cerita tentang siapa leader Anda. Misalnya bos Anda gitu. Namanya si ini, dia adalah manajer di perusahaan namanya ini. Orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, oke. Cukup, saya itu profilnya cukup ya. Mungkin pendek-pendek saja kira-kira. Tapi yang paling penting adalah apa yang buat Anda menarik si X ini kira-kira. Terus kenapa dia apa sorry, bukan kenapa dulu. Eh, Hal-hal apa saja yang membuat dia itu menginspiring Anda? Terus apa yang Anda lakukan? Nah, itu. Nah, tutup semuanya dengan kesimpulan. Kesimpulannya misalnya bagus sekali kalau misalnya ke bos-bos kita suaranya kayak gini karena dia bisa melakukan ini. Jadi Anda dapat insight. Ada sesuatu yang Anda tarik. Kesimpulannya seperti apa sih kira-kira? Gitu. Itulah sebabnya bagus banget kalau orang-orang ini Anda kenal baik. Ya, bisa jadi bos Anda, bisa jadi ayah Anda, ibu Anda, siapapun lah. Pokoknya leaders kan tidak terbatas pada siapapun orangnya ya. Yang penting dia bisa menginspire orang lain untuk apa namanya, untuk menjadi lebih baik lagi gitu kira-kira. Mudah menjawab, Nana. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Baik Pak. terima kasih. Silakan Pak Kadek. Ya, maaf Pak Tri. Berarti nanti pemilihan leader ini apakah itu harus bos kita Mhm. atau mungkin subjeknya adalah orang lain atau orang yang terkenal, mungkin seorang national political yang mempunyai leadership style yang bisa kita adaptasikan kepada diri kita, bisa atau bagaimana Pak? Siapapun Pak Kadek, siapapun. Bisa jadi malah kalau menurut saya nih, saya kenal Pak Kadek udah beberapa semester, 3 semester ya Pak ya, terus nganggap "Oh, ini orang hebat nih lah. Saya cerita tentang Pak Kadek, boleh saja gitu. Jadi siapapun, apakah itu international atau political tokoh atau siapapun gitu ya, nggak jadi masalah. Tapi yang paling penting adalah ada nilai-nilai tertentu yang bisa Anda pelajari dari dia. Nah, harapannya adalah nilai-nilai itu is not only apa pengamatan, bisa aja kan dari riset kita, misalnya di internet atau di sosial media itu bisa ketangkap dengan baik gitu ya. Jadi silakan saja siapapun, karena pada prinsipnya leaders itu bukan hanya orang yang secara struktural dia leaders. Tanpa dia sadari juga setiap orang itu ada leaders, dan lupa tanpa disadari ya, jangan lupa ya.
tanpa disadari. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama harusnya di kepala kita ketika milih adalah dia gua anggap leader kenapa ya? Gitu loh paling penting. Apa alasannya menganggap dia itu leaders? Jadi dan saya bilang nggak ada salah nggak ada benar. Jadi jangan biarkan oh nanti si ini salah nggak ada. Bukan salah atau benar, tapi bahwa alasan Anda, justifikasi Anda memilih si X ini itu jauh lebih penting untuk mengatakan dia leader atau bukan. Itu jauh lebih penting. Baik, Pak. Lebih penting lagi adalah apa yang Anda tarik dari dia kemudian. Gue belajar apa ya dari dia gitu. Dan bahasa gampangnya gitu. Ya, itulah sebabnya nggak terbatas Pak. Jangan Baik, membatasi diri pada tokoh yang struktural itu. Nggak. Siapapun. Kalau Anda punya misalnya Pak RT bagus di rumah, cerita deh. baik. Seberapa hebat sih dia itu. Nah gitu. Itulah sebabnya bisa quote, bisa sikap, bisa tindakan, bisa keputusan, apapun. Kasih tahu kita. Baik. Sharing banyak-banyak hal seperti itu. Ya Ya. Pak Kadek ya. Nah, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Ada pertanyaan lain kira-kira tentang UTS? Oke. Jadi UTS ini orang lain ya, jangan lupa. Jadi kita belajar dari orang lain. Makanya topiknya adalah knowing yourself by learning from others, gitu ya. Jadi Anda harus tahu saya itu seperti apa sehingga refleksinya ada orang itu. Gitu. Tapi belajar dari kita sendiri. Oke. Nah, saya akan masuk ke UAS-nya. Kalau tadi itu adalah, sorry. Saya kelihatan nggak screen share saya? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Ya. Ini masih mid exam tadi ya. Nah, sekarang di final exam nih. Final exam itu adalah gimana Anda membangun kemampuan Anda sebagai leadership, sebagai leaders dengan mengimplementasikan potensi yang Anda punya. Jadi, Anda kan sudah belajar nih tentang banyak kuliah-kuliah ini selama sekian minggu sejak pertemuan pertama kita nih malam ini. Nah, oleh karena itu dan kemudian Anda juga belajar banyak tentang berbagai tokoh-tokoh. Dalam UAS, saya kepingin Anda cerita justru tentang perjalanan Anda untuk mengimplementasikan semua konsep-konsep itu di lapangan. Apakah nilai, apakah sikap, apakah cara, sistem, atau apapun. Tapi yang paling penting adalah Anda coba susun tentang bagaimana Anda bisa membuat diri Anda bisa disebut sebagai leaders. Gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu adalah Anda belajar dari orang lain, sekarang pertanyaannya, Anda seperti apa sih kira-kira? Belajar apa nih kira-kira? Bagaimana menerapkannya? Poinnya, tolong bagikan ke saya dok, ke teman-teman yang lain. Karena nanti ini di uploadnya di draft ya, semua orang kan bisa lihat tuh masing-masing seperti apa. Tolong bagikan apa kesulitannya, apa kemudahannya, dan benefit apa yang Anda peroleh dengan mengimplementasikan konsep-konsep itu. Ya, jadi nggak ada benar nggak ada salah. Kemudian, Anda harus belajar bisa menarik sebuah pola. Saya menerapkan ini nih pada kondisi seperti ini. Kan si ini ngomongnya begini begini begini. Pada kondisi ini ternyata saya mengalami masalah yaitu ini aja gitu. Nah, kasih tahu dengan baik hal seperti itu. Ya, sekali lagi kalau tadinya cuma 6 menit paling lama, mudah-mudahan yang UAS ini bisa 10 menitan. Ya, jadi Anda bisa lebih bebas ngomongnya. Nggak usah terlalu khawatir sama waktu, eh, kurang atau lebih, nggak usah terlalu dikhawatirkan. Tapi jangka waktu itu menjadi penting karena mudah-mudahan Anda bisa tahu bahwa waktu itu adalah sekedar memberikan batasan. Jadi bukan itu yang paling penting. Oke, di UAS ada pertanyaan dulu kira-kira? Nggak sulit kan ya? Udah dikasih tahu dari sekarang. Bayangin ya pertemuan kedua udah kasih tahu tuh UTS-nya apa, UAS-nya apa, harusnya Anda udah tahu. Masalahnya pengalaman saya ngajar bertahun-tahun tetap aja dibikinin nanti.
hari terakhir belum dikumpulin itu udah pasti ya. Jadi nggak usah terlalu bilang, oh enggak lo, lah sudahlah, semua orang nggak tahu itu kok gitu ya. Jadi udahlah pokoknya. Nah itu Tapi Pak, minimum, yang mau saya tanyain sebenarnya Pak, apakah kenapa kenapa? udah mulai bisa dimulai untuk dikerjain gitu Pak? Boleh nggak sih? Oke, Nanti mungkin boleh. ngumpulinnya deket-deket waktunya atau udah ada waktunya gitu. Gini Pak Victor, eh, kalau untuk kan sekarang kita punya ide nih ya, pasti punya ide kepala cung gitu ya. Bikin aja dulu, jangan sampai hilang. Simpan kemudian. Nanti kan akan belajar nih, minggu depan belajar apa, minggu berikutnya belajar apa. Nah, sepanjang proses belajar itu bisa kita punya ide tambahan, ditambah-tambahin aja nanti. Jadi kok sekarang mau take ke video, kan harusnya sekitar 10 menit untuk UAS itu misalnya, atau UTS lah, maksimum 5 menit gitu ya. Sekarang baru misalnya 45 detik, ya nggak apa-apa, simpan aja dulu gitu. Nanti dalam proses perjalanan itu akan bertambah tuh. Oh ini akan tambah ini, tambah ini. Tapi buat saya yang paling penting adalah tolong konsisten dengan pilihan-pilihan. Jadi kalau memilih si X sebagai acuan, ya incar aja dia terus gitu. Pelajari banyak-banyak aja gitu. Tapi kan dengan berjalan waktu kemudian makin banyak informasi yang kita dapatkan kira-kira. Jadi kok ditambah boleh apa enggak? Boleh, boleh banget. Enggak, dia enggak boleh. Asal jangan dikumpulin sekarang aja gitu maksud saya. Ya, kok sekarang gimana kan belum UTS, belum waktunya, belum udah kuliahnya gitu ya. Jadi eh, pengenalan atas tugas ini untuk mempermudah, tapi bukan untuk memperpendek waktunya. Karena bukan itu sasaran saya. Tapi lebih pada mempermudah. Anda tahu tuh kira-kira apa yang mau dilakukan. Mudah-mudahan menjawab Pak Victor. Pak, Pak Tri, Sip. Silakan. Nak. Itu kalau yang Bang Vito tadi mungkin sekilas tentang UTS yang memang mungkin dari sekarang juga kita bisa pilih siapa, terus kita Hmm. cari tahu. Kalau saya di sini bertanya mengenai UAS, Pak. Hmm. Kan yang tadi Bapak sampaikan kan kita membentuk pola di mana sesuatu hal yang kita pelajari dalam kuliah Bapak, yaitu dari pertemuan dua ini sampai nanti 15 Hmm. nanti, 15. sehingga itu dijadikan pola apa yang Hmm. kita dapat terus kita Hmm. implementasikan di video UAS itu gitu Pak. Hmm. Jadi kalau Hmm. misalnya UAS ini mungkin saya akan menunggu semua detail materi dari Bapak dan kita Hmm. nanti jadikan kesimpulan supaya itu berbuah jadi video. Hmm. Gitu ya Pak ya. Bisa iya, bisa enggak. Sebetulnya kan apa namanya, konsepnya bertambah, tapi pemahaman kita kan bisa bertambah bisa enggak, tergantung. Apalagi belajar dengan orang-orang dewasa nih, seperti Bapak sekalian nih ya. Kadang-kala di kepala kita udah punya tuh si ini atau idenya ini gitu ya, sehingga kadang-kadang Allah itu cuman ini aja. Oh, ini. Nah, pertanyaan saya bukan pada soal benar salah. Itulah sebabnya kalau memang mau bikin, ada ide, bikin aja gitu. Nggak jadi masalah kok. Video itu bisa bertambah. Itulah sebabnya jangan bikin lama-lama. Kalau misalnya bikinnya nanti malam ini ya 1 menit, 2 menit cukup gitu ya. Nanti dalam perjalanan itu ditambah. Tahap ditambah gitu ya. Sehingga kita jadi tahu bahwa video itu adalah video refleksi sebetulnya. Bukan sekedar apa namanya membuat sebuah paper dalam bentuk video, enggak, tapi refleksi Anda terhadap apa yang Anda dapat. Itulah sebabnya saya selalu bilang belum nggak ada benar nggak ada salah, tapi lebih pada konteksnya apa sih supaya kita menerapkan itu. Nah itu lebih penting gitu. Nah jadi Oh, dengan kata jadi lain, Jadi gimana. bukan bukan Bapak mengumpulkan pola misalnya sekarang materinya komunikasi, terus nanti materinya inspiring bla bla bla. Jadi saya kompilasiin menjadi satu video di mana ada materi Bapak semua di situ enggak ya? Jadi Enggak. kita modifikasi aja ya Pak ya. Gini, bisa jadi Anda tertarik pada satu topik. Saya suka dengan inspiring. Nah, inspiring itu yang dibahas dalam videonya. Boleh-boleh saja. Jadi eh, belajar leadership itu sebetulnya kaitan. Jadi kayak kayak mata rantai. Satu ini kaitannya ini. Apakah masing-masing punya kekuatan? Ya. Tapi apakah masing-masing kemudian menjadi apa namanya? Jadi masih semua itu komplementer, saling memperkuat satu sama lain. Jadi tidak ada saling melemahkan. Oleh karena itu, bukan kemudian menarik pola dari banyak poin, tapi lebih poin mana yang Anda lihat pada orang tertentu atau yang saya jadikan sebagai style saya. Gitu.
Itu aja, Iya Pak. itulah sebentar, sebentar, faktor bentar ya. Jadi kalau misalnya mau ngambil satu, boleh banget, gitu ya. Tapi kalau misalnya emang punya ide, saya maunya ini, nggak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Feel free untuk melakukan itu, ya. Oke, Makasih silakan Pak. Pak Victor, maaf tadi. Ya. Eh, Mungkin di sini semuanya udah kepikiran mau apa dan bagaimana. Cuma memang kalau yang saya tangkap nanti sambil berjalannya waktu itu kan seperti Hmm, contohnya misalnya saya pengennya nantinya pengen ngupas tentang ini tentang berbicara hmm, tentang ini. Jadi hmm, berjalannya waktu kan akan banyak materi yang Pak Tri nanti akan sampaikan. Nah, hmm, proses inilah yang kalau saya sebut sebagai memvalidasi ataupun mengkonfirmasi apa hmm, yang ada di pikiran saya atau apa yang sudah saya lakukan, betul. sehingga di video itu memang terkonfirm bahwa ini loh secara teori, Ya, secara keilmuan udah benar atau memang saya harus perbaiki seperti itu Pak ya. ya, betul Pak. Jadi kalau misalnya ini kan ini semester berapa? Semester 3 ya. Udah semester 3 kan ya. Kan nanti pada semester 7 Anda diminta nulis skripsi ya. Nulis skripsi itu sebetulnya bermula dari sebuah hipotesa. Ya, hipotesa itu adalah asumsi, anggapan di kepala kita. Nah, itu sama persis tuh. Jadi eh, kalau kita punya asumsi-asumsi, ya asumsi ini aja yang kita kutak-kutik, kutak-kutik, kutik. Jadi bisa saja kan asumsi cuma dua jawabannya. Terbukti benar atau terbukti salah kan berarti kan. Ya udah, pertanyaannya adalah bukan soal salah atau benar gimana, tapi kalau salah apa yang sebaiknya dilakukan. Kalau benar, bagaimana yang mengoptimalkan. Nah, hal seperti itu tuh yang dilakukan. Jadi saya dengan senang hati apa namanya untuk mengatakan bahwa bagus banget yang diambil adalah hasil refleksi. Jadi bukan soal benar salah. Nggak ada gunanya kita bicara benar salah. Nama juga science, apa nama juga arte, susah kita mau benar salah. Kontekstual kan kemudian. Kira-kira gitu ya Pak Victor. Oke, kalau gitu eh, yuk kalau gitu kita lanjut lagi. Masih ada dulu pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada? Kita bisa lanjut ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke. Ini adalah nanti akan saya kirimkan ya. Ini adalah poin-poin pada pertemuan apa kita akan bicara apa. Gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang how to define leadership. Apa sih yang menarik untuk dibahas dan segala macamnya. Minggu berikutnya tentang bagaimana membangun diri kita sebagai seorang leaders. Berikut tentang attributes, tentang behavior dan selanjutnya. Lihat bahwa oh sorry, ini tanggal-tanggalnya saya akan perbaiki dulu ya kira-kira ya. Tapi intinya adalah pada minggu keempat itu sudah mid exam. Dan seperti yang saya kasih tahu tadi, minggu ke-8 dan minggu 16 itu tidak ada kuliah. Jadi apa UTS kita itu dianggap menggantikan pertemuan. Jadi kalau hari ini pertemuan kedua, maka pada pertemuan ke-8 maksimum itu jam 22.15 saya terima di G Drive ya. Jadi jangan sampai mundur, jangan sampai tertunda karena kalau tertunda berarti nilainya nggak ada ya. Mendingan lebih cepat lebih baik. Jadi tapi jamnya itu adalah mengikuti kuliah kita. Jadi pada pertemuan ke-8 dan pertemuan 16 saya tunggu sampai pada hari tertentu itu pada pertemuan tertentu itu adalah jam 22.15. Itu yang saya tunggu. Per minggu kedua kira-kira ya itu final examnya. Nah, kalau nanti ada pertemuan-pertemuan apa secara offline, nanti kita bisa atur kapan saja. Putus ya Pak Tri ya. Terus connection ya? Pak Tri, kental kayaknya Pak Tri. Iya, Coba putus. pencet. Javron online Javron. Gimana Pak ya? Maaf, Jafron itu lagi di kantor, jadi nggak bisa diganggu, Pak Victor. Maaf. Iya. Mas Kakak ini lagi nyetir kayaknya. Mas Apakah Kakak, mic saya kedengar? Ya, Pak. ya. Mas Kakak lagi nyetir. Kalau Mas Jafron lagi di kantor dia, lagi Javron lagi handle investor dia. iya investor gede Pak. Nah ini investornya gede, ya mesti Halo, Oh kita iya. mesti di Iya Pak Tri. sorry Pak sorry, Pak Tri barusan kepental kayaknya barusan Pak. iya saya kepental tiba-tiba saya ngomong sendiri. Aduh, begitu tahu, aduh.
It's okay, it's okay. Oke, saya ulang lagi ya. Pokoknya pada pertemuan yang lewat tadi, pada pertemuan ke-8 sama 16 untuk mengumpulkan UTS dan UAS itu jamnya adalah jam akhir dari sesi ini. Jadi paling lambat pada pertemuan ke-8 dan ke-16 jam 22.15 itu paling lambat ya. Jadi mudah-mudahan tidak mundur dari jamnya supaya deadline kita tetap di sana ya. Oke, sebentar. Oh iya, satu lagi nih ada catatan ini penting tentang plagiarisme dan kolusi. Oh gini, eh, sebetulnya plagiarisme itu adalah contekan ya, saling mencontek satu sama lain. Jadi karena dibentuknya vlog, saya sebetulnya eh, tidak menutup tentang bantuan. Ya, Anda sekalian boleh kok kerjasama, diskusi dalam proses, dalam membuat, menyusun. Karena sebetulnya untuk membuat vlog yang bagus tuh bagus banget kok ada yang namanya apa namanya istilahnya sequence dari catatan-catatannya. Ada eh, apa eh, istilahnya pokoknya ada teksnya gitu kira-kira ya. Anda kalau mau kerjasama silahkan, tapi jangan lupa kerjasama adalah pada proses. Ketika Anda tampil dalam video, Anda tetap sendirian. Jadi yang ngomong tetap aja ada Danar, ada Farid, ada Imam, ada Victor, ada Nana, ada Kadek. Itu aja. Jadi jangan sampai ada orang lain di sana. Karena saya nilai tetap sendirian. Proses boleh ada bantuan dan segala macam, silahkan. Kalau misalnya nggak ada ide itu boleh-boleh saja. Itulah sebabnya jangan saling contek-contekan, karena nggak ada gunanya contek-contekan. Buat saya lebih menghargai Anda melakukan sesuatu walaupun tidak optimal, karena memang bisa segitu, itu lebih optimal dibandingin kalau misalnya Anda bagus tapi ternyata contek-contekan. Ya, jadi kerjasamanya semaksimal mungkin, tapi tidak pada finalisasi dari sebuah proyeknya. Ya, oke itu aja. Nah, saya akan lewat tentang gini. Eh, saya ada satu quote bagus bahwa eh, seorang leaders itu adalah eh, diingat karena dia meninggalkan sesuatu, baik tulisan, baik kata-kata, apapun namanya. Henry Longfellow mengatakan bahwa kehidupan dari seorang yang hebat itu mengingatkan kita dengan banyak hal. Tapi yang paling penting adalah ada nggak footprint yang dia tinggalkan, jejak kaki yang dia tinggalkan. Jejak kaki itu bukan berjejak kaki secara ansih ya, tapi bisa jadi tulisan, bisa jadi buku dan segala macam segala macam. Eh, itu semua memungkinkan kita mengingat orang bersangkutan, walaupun mungkin udah beratus-ratus tahun hidupnya gitu ya. Salah satu yang menarik buat saya adalah dan sampai sekarang masih hidup itu adalah bagaimana eh, eh, Nabi besar kita Muhammad itu masih diingat setiap orang. Itu padahal udah berapa ratus tahun yang lalu, bayangin. Berapa ratus tahun betul karena kan dia lebih dari 14 abad kan, 1400 abad kalau nggak salah ya. Tapi masih diingat, perilakunya masih diingat, apa ini. Padahal apa bentuknya? Catatan-catatan. Dan hebatnya juga waktu kita ukur ke belakang, setiap orang para nabi kita ternyata ditulis sama teman-temannya gitu. Nah, hal seperti itu yang memungkinkan orang mengingat sebagai seorang leader yang bagus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang ditinggalkan itu bermakna atau tidak? Balik lagi pada orangnya, kemudian pada kita yang menafsirkan itu semua. Itulah sebabnya, terus sekalian, paling penting dalam sebuah poin kita adalah mengenal siapa sih eh, yang Anda maksud sebagai leaders. Anda harus batasin sendiri. Leaders buat kamu itu apa? Karena walaupun dia bos kita, belum tentu jadi leaders kita. Di kepala kita itu selalu punya tuh, leaders gue harusnya kayak gini nih. Nah, itu yang sebetulnya pola-pola seperti itu yang ada. Semakin Anda me- me- apa namanya, menemui
orang yang semakin persis seperti yang dibayangkan, biasanya semakin lama kita kerja sama dia. Gitu. Saya punya pengalaman menarik. Saya tuh 30 sekian tahun pengalaman kerja ya. Dari sejak tahun 88, pertama kali saya lulus kuliah, sampai sekarang ini. Saya bekerja di sekitar 13 organisasi, mulai dari organisasi kecil sampai perusahaan multinasional, dari organisasi family business sampai yang dua macam itulah industri yang macam-macam. Menariknya adalah, percaya atau tidak, dari 13 perusahaan itu yang kira-kira kalau saya ngomong bos langsung saya ada sekitar 20 orangan. Saya tuh merasa kok saya sukses, itu bos saya perempuan. Dari sekitar 20 saya punya bos langsung saya. Mulai dari pertama kali saya jadi junior manager sampai dengan kemudian saya bertanggung jawab dengan sebuah organisasi sehingga berhadapan pada komisaris atau yang punya perusahaan. Saya melihat bahwa kalau bos laki berantem tuh. Dari 20 orang itu 3 orang laki-laki dan 3 orang laki tiga-tiga berantem. Tapi kok yang perempuan sampai sekarang saya masih kontak-kontakan sama mereka. Dari tahun 88 kan itu berarti hampir 30 sekian tahun yang lalu. Ada saya kontak, masih kontak. Bahkan tiba-tiba dia bisa, wah, sekarang pakai WhatsApp, dulu kan nggak ada WhatsApp tuh. Dia bilang, Tri gimana kabar lo Tri? Gitu. Padahal itu ibunya sekarang sudah umurnya, kok saya sekarang saya 62, ada kali 80 sekian tahun, 84, 85. Masih ingat sama saya. Begitu saya kenal dia, sehingga saya tahu ketika apa dia lagi marah, ketika ada apa yang ngomong apa segala macam, sampai hafal tuh hal seperti itu. Gitu. Nah, penting buat kita mengenal dia dengan baik. Kenapa? Karena berdasarkan hal yang diminta itulah kita bekerja. Ya. Nah, gimana cara kita kenal? Ini ada gambar-gambar para leaders-leaders kita lah. Anggap leaders yang struktural dan semua orang kenal dengan baik. Soekarno, Soeharto, Habibie dan lain-lain lah. Sama kemudian di bawah itu juga ada berbagai tokoh-tokoh yang saya nggak tahu Anda pada kenal apa enggak. Mungkin Nana sama Danar yang masih muda nggak kenal juga nggak ya, sama ada beberapa tokoh yang tahun 80-an ini ya. Mungkin nggak ngerti juga tuh. Eh, kalau ada François Mitterrand. Pernah dengar nggak namanya François Mitterrand? Presiden Prancis tahun 90-an. Nah, ya sudah, nggak usah diingat-ingat. Tapi intinya adalah orang-orang itu tetap diingat loh sampai sekarang. Beberapa orang itu demikian demikian merasuknya dalam dalam apa namanya, pemikiran banyak orang. Gitu ya. Sehingga kemudian dianggap sebagai terobosan-terobosan tertentu. Gitu ya. Eh, Terlepas dari baik dan buruk, tapi intinya para leader itu dikenal dengan banyak hal. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Di sisi lain, kalau itu kan negarawan ya, banyak juga dari bisnismen yang sebetulnya mau inspiring banyak orang yang lain. Ya, Jack Ma contohnya ya. Eh, Ketika mungkin Pak Kadek bisa cerita tuh, Jack Ma itu kelihatan tokohnya Pak Kadek bener tuh kok Jack Ma tuh. Eh, itu kalau dia adalah orang orang Cina pertama yang orang Cina itu kan bangganya bukan main sama negaranya dia ya. Jadi maksudnya begitu dia punya kekuasaan atau orang sesuatu, dia nggak mau pakai yang lain. Pokoknya gue pakai made in Cina semua gitu. Nah, Jack Ma salah satunya gitu. Dia mau membuat segala macam yang ada di luar itu made in China gitu ya. Kira-kira gitulah kira-kira ya. Nah, itu menjadi menarik karena memang punya 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 ciri khas masing-masing. Tapi terlepas dari itu semua, leaders itu sebetulnya kok kita lihat ya, eh, didefinisikan macam-macam. Apakah itu directing, coordinating, kah, interpersonal relation, apapun namanya. Tapi buat saya, yang namanya definisi itu sekedar membatasi supaya kita nggak ngomong macam-macam tentang leaders. Tapi leaders pada dasarnya siapa sih? Adalah orang yang melid, yang memimpin, yang memberikan arahan terhadap orang lain. Orang lain siapa? Sangat tergantung. Gitu ya. Saya ambil contoh deh, satu hal menarik. Eh, Pernah dengar nama Adolf Hitler? Kenal ya, paling nggak pernah tahu lah Adolf Hitler ya. Itu adalah musuh, itu common enemy pada tahun 38 sampai tahun 45. Tapi halo, halo,
Iya, Suara Pak. masuk Siap, Pak, Pak. suaranya. Coba, Cuman coba. gambar video Bapak diam gitu. Freeze ini. Ya, nge-freeze ya. Gara-gara Mas Nana, Mas Japron langsung keluar loh. Aduh, sayang freeze ya. Nge-freeze Pak, nge-freeze tadi. Iya, saya udah halo-halo. Oh, berarti kok begitu lihat semua freeze, sayang kerja, sayang kacau nih berarti lah. Baru sadar setelah ngomong banyak. Oke, eh, saya tutup dulu ya. Ini apa namanya screen share saya. Tapi saya mau balik lagi. Ada yang pernah pernah dengar Hitler ya? Adolf Hitler ya? Oke, Iya, Pak. saya mau tanya dulu. Dia itu leaders yang bagus atau enggak? Ini nggak ada benar nggak ada salah loh. Jangan lupa. Kan lagi Tergantung Bagus, bahas. Pak. sudut Bagus, pandangnya dari bagus. apa dulu, Pak. Ya makanya itulah sebabnya. Pertanyaan saya kan sederhana, bagus atau enggak? Untuk jawab bagus atau enggak aja muter-muter tuh. Pertanyaan dari mana? Ya tinggal lu jawab apa aja bagus apa enggak sih gitu. Bagus segini enggak gini gitu kan bisa kan. Kira-kira apa? Adolf Hitler. Tadi Nana bilang bagus kenapa Nak? Bagus. Garangnya ya tegas. Karena jarang ada yang berani kayak gitu Garang, ya. garang, Pak, garang. Oh dia garang. Jangan lupa dia garang kalau misalnya dia pas punya posisi dan di belakang dia ada Himmler. Kalau nggak ada Himmler dia takut. Jangan lupa Hitler tuh kecil orangnya. Ya, jadi apa namanya pendek, kan? Jadi nggak menyeramkan gitu ya aja. Tapi ada nggak bagusnya dia? Tidak berperi kemanusiaan, Pak. Mungkin Oh, pandangan orang lain. berarti masih jelek juga ya? Kok Ya, dengan mereka masih jelek juga ya? sebagian musuhnya mengatakan seperti itu. Tapi Oke. untuk pandangan orang-orang yang berhaluan kiri komunis, Hmm. ideologi Hitler, ya dia leadership yang bagus gitu. Oke. Tapi bayangin ya. Sekarang bayangkan nih. Ada nggak ya seorang leader yang berani mengatakan bunuh orang Yahudi sebanyak-banyaknya dan diiyakan oleh seluruh bangsa Jerman dari tahun 38 sampai tahun 42. Bayangin. Jadi pada waktu itu orang Jerman itu cuma 5 juta. Dia membunuh 30 juta orang Yahudi loh. Tanpa rasa salah maksud saya ya. Hebat nggak? Kan hebat kalau menurut saya Hebat, ya. hebat, Pak. Hebat loh, jadi harus diakuin loh. Walaupun kemudian setelah tahun 42 itu turun loh, jauh kan apa namanya popularitasnya turun jauh tuh, menurun jauh Ya. ya. Tapi terlepas dari itu, bayangin aja, Jerman itu seberapa besar sih negaranya ya. Tapi bayangin dia bisa nyerang kemana-mana, seluruh Eropa putar kacir, bayangin aja. Dia bisa apa namanya membiayai angkatan perangnya dia, gitu. Dia bisa inflasi 0%. Dia bisa pendapatan, aduh luar biasa lah pokoknya ya. Di negara Jerman tuh kan Jerman nggak begitu gede gitu, tapi diakui sebagai negara kuat sekali. Gitu. Nah, Karismatik mungkin, Pak, ya. betul. Nah, karismatik kan berarti dengan pendekatan tertentu dia bisa membuat orang lain melakukan apa yang diharapkan kan gitu ya. Mm-mm. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah kenapa kemudian dia turun popularitasnya? Konteksnya kemudian 42 sampai 40 sampai kemudian Hitler akhirnya bunuh diri. Itu orang banyak frustasi kan. Dia ngelihat kemudian dampaknya itu tidak semata-mata kemudian angka-angka statistik, ada hal lain soal nilai itu segala macam. Kenapa saya tertarik dengan Hitler? Tahun 2001 itu saya belajar leadership di Jerman dan ternyata orang Jerman itu juga patah arang dengan Hitler itu. Jadi kan kita bercandaan tuh satu saat saya pernah bercanda tentang Yahoo gitu ya. Oh, apa Heil Hitler kan gitu tuh. Oh, apa gitu. Orang Jerman marah tuh. Marah dan semarah-marahnya gitu. Karena buat dia nggak patut itu bukan cuma nggak patut dipercandakan, nggak patut untuk diomongin itu maksudnya. Jadi jadi dosa besar buat mereka seperti itu. Nah hal seperti ini kalau menurut saya pelajaran dari kita sebagai orang yang sedang belajar untuk melihat bahwa leadership itu adalah kemampuan untuk melihat orang lain
dan bagaimana mengelola orang lain untuk bisa melakukan pekerjaan dengan optimal gitu. Jadi konteks menjadi penting buat buat kalau kita sedang belajar leadership. Itulah sebabnya jangan hanya berpandang pada teorinya, pada konsepnya, pada definisinya, tapi pada konteks apa Anda melakukan apa. Seorang leaders yang galak bisa jadi disukai. Tahu nggak Prabowo dulu ketika dia menjadi komandan Kopassus? Pernah dengar nggak ada cerita menarik dari Prabowo ini? Komandan Kopassus kan dia, Komjen ya, dia adalah bintang 2 pertama yang mengepalai pasukan komando. Sebelumnya kan bintang 1 kan. Bahkan nggak si siapa? Sarwo Edi kan kolonel waktu jadi komandan RPKAD, masih kolonel. Dia sementara dia Majen bintang 2 gitu. Walaupun bintang 3 aja nggak diperoleh di Kopassus ya. Bintang dia 3-nya Prabowo kan di Kostrad bukan di Kopassus. Tahu yang terjadi ketika di Kopassus? Dia cuma menjabat itu lebih dari berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun kira-kira gitu. Tapi berapa jumlah tongkat komando yang hancur karena dia lebih dari 20 karena digunakan untuk mukul orang tongkat komandonya. Tapi masalahnya sekarang beberapa poin penting dilihat tadi tentang Prabowo. Ada yang bongkar nggak siapa pemimpin tim Mawar 398? Nggak ada yang bongkar dia. Bayangan. Kan kok mau disalahinnya dia yang paling disalahin, orang dia komandan Kopassus tahun 98 kan. Tapi nggak ada tuh. Bahkan si siapa mayor siapa yang jadi komandannya nggak mau ngaku tuh bahwa dia mengaku bahwa gue yang salah. Selesai gitu. Nah, dengan kata lain sebetulnya konteks menjadi penting buat kita. Nah, begitu ngomong konteks udah sekalian, lupakan konsep, lupakan definisi. Most important thing adalah apa yang Anda lakukan pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi kita tahu alasan-alasannya seperti apa. Nah, saya akan share dulu beberapa slide saya. Definisi tadi sudah. Nah, itulah sebabnya yang namanya leadership itu rasional dan emosional sekaligus. Anda susah banget Anda kata bicara tentang si ibu ini orangnya karismatik, yang ini tidak, itu segala macam. Padahal ada unsur-unsur rasional, tapi ada juga unsur-unsur emosional. Itulah sebabnya jangan pernah membandingkan satu leader sama leader lain, itu nggak perlu dibandingin. Itulah sebagai konteks yang lebih penting. Nanti Anda kata Anda berada pada satu posisi di mana harus memilih leader tertentu, lihat pada konteks apa, orang seperti apa yang dipilih. Nanti abis ini besok kita akan belajar tentang kompetensi. Kompetensi itu yang membedakan satu orang sama orang lain. Jadi bukan sifatnya, tapi lebih pada kompetensinya, kemampuannya. Ya. Nah, kalau dilihat dari dua hal ini ada innovate, administer, develop, maintain, inspire, control dan segala macam-macam. Anda melihat bahwa ini kelihatannya adalah gaya masing-masing. Danar, Farid, Victor, Imam mungkin bisa melihat ini sebagai ini loh, saya seperti ini. Ada di mana gitu kecenderungan. Tapi kalau ternyata boleh dibedakan, maka ini yang terjadi. Bahwa yang namanya leaders itu cenderung untuk tidak melakukan hanya pada operasional saja, tapi lebih bagaimana melakukan proses dengan lebih baik instead of apa yang harus dilakukan. Ini bedanya antara leaders sama managers. Kalau kita bicara manajemen, Anda harus belajar tentang introduction to management ya. Itu belajarlah harus seperti ini, maintain, control, short term dan lain-lain itu adalah semua yang harus dilakukan. Tapi bagaimana melakukannya, ini harus jadi fungsi dari para leaders. Itulah sebabnya mungkin kita punya manajer, tapi jangan lupa pada satu titik banyak sekali leaders-leaders yang mungkin secara informal ada di sekitar kita. Nah, Anda harus tahu tuh. Itulah sebabnya kunci terpenting adalah mengikat-ikat itu semua. Bagaimana pada informal leader itu bisa diangkat atau didorong untuk lebih optimal pada posisinya. Ya. Nah, saya akan loncat sedikit. Nah, gini. Ini adalah salah satu konsep besar. Leaders yang baik itu harusnya juga memicu adanya followers yang baik. Followers itu pengikutnya.
Karena kalau misalnya nggak ada pengikut, nggak mungkin ada leaders. Jadi ada 3 konsep penting dalam sebuah konsep leadership dalam pola aplikasi yang menurut si apa namanya Hughes ini di bukunya Hughes. Ada 3, ada leadersnya, ada followernya, dan ada situasi di mana kedua faktor itu saling bersinggungan satu sama lain. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita nggak perlu melihat leaders itu ada di mana, tapi pada kondisi apa dia jadi leaders, pada kondisi apa jadi followers, itu jauh lebih penting. Pada perkembangan organisasi dewasa ini, yang namanya struktur itu menjadi tidak rigid lagi. Hari ini mungkin saya bisa jadi anak buahnya Victor, gitu ya. Tapi pada proyek berikutnya, mungkin Victor jadi anak buah saya. Dengan kata lain, itu namanya matrix. Jadi kita harus lebih dewasa untuk melihat bahwa kalau saya jadi leader, saya harus jadi leader. Belum tentu. Pada satu titik, kita harus bisa bermawas diri untuk mengatakan, oke, gue harus belajar dari mana nih sekarang. Itu aja. Itulah sebabnya, saudara sekalian ya. Percaya atau enggak, saya kok misalnya ngomongin tentang ini nih, tentang apa gadget yang ada saat ini, bagaimana Zoom dan segala macam. Di belakang saya ada anak saya tuh. Dia bawa saya untuk hal seperti ini. Karena dia ngatur, ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini gitu. Karena dia lebih pintar pada saya gitu. Dan saya dengan senang hati mengikuti dia. Lagi buat apa juga berdebat gitu. Karena memang tingkat ekspertisnya beda. Sama juga ya, saudara sekalian. Jadi nggak perlu terlalu khawatir dengan hal seperti itu. Kalau ada leaders, selalu ada followers. Dan leaders yang baik itu harus membangun followers juga. Dia harus punya follower-follower tertentu yang dimungkinkan dia bisa bergerak dengan tepat. Gitu. Ya. Nah, eh, apakah ini harus leadership itu besar, kecil, dan segala macam? Enggak. Leaders tuh ada di berbagai tempat. Organisasi besar ada, organisasi kecil ada. Ada juga leadership yang brengsek, baik organisasi kecil atau organisasi besar. Oleh karena itu sekali lagi konteks menjadi penting. Jadi bukan soal benar salah saudara sekalian tentang leadership, tapi bagaimana membuat leaders itu lebih optimal pada posisinya. Nah, eh, ini ada beberapa mitos. Ada yang mengatakan bahwa leadership yang bagus itu adalah semuanya bisa sesuatu yang gampang, common sense, itu sesuatu yang mudah diikuti. Menurut saya enggak. Leaders itu diasah. Ya, seperti juga mitos kedua itu bicara tentang leaders itu dilahirkan, bukan dikembangkan itu, bukan dibikin gitu. Enggak juga gitu. Karena kalau semua leaders dilahirkan gitu, enggak ada tuh sekolah militer, enggak ada sekolah leadership dan segala macam. Buktinya kita butuh sekarang kan. Dan jangan lupa, eh, kalau Anda buka ini ya, sosial media, sekarang lagi hebat di militer kita nih. Karena jenderal kita ada sekitar eh, apa namanya 30% di antara itu lulusan Tarnus, Sekolah Taruna Nusantara. Itu jenderal-jenderal kita. Jadi bintang 1 sampai bintang 2 ya. Kan itu karena dia kan baru dibikin tahun 90-an ya. Berarti mereka menjadi jenderal ya sekitar itulah. Nggak mungkin ada bintang 3 karena belum waktunya gitu ya. Tapi intinya adalah lihat bahwa sekolah-sekolah itu telah berperan banyak mencetak para para leader-leader. Ya, jangan lupa juga Tarnus itu kan nggak semua jadi militer kan ya. Sebagian besar. Ini ada nggak yang lulusan Tarnus? Dan ada lagi bisa kalau bisa cerita di Magelang tuh asik banget tuh. Karena ceritanya menarik banget tuh. Mereka diajari banyak hal dan yang paling penting adalah bagaimana mereka dipersiapkan untuk jadi leaders. Gitu. Ya. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, lihat bahwa sebetulnya yang namanya leadership itu 3. Ada leadersnya, ada followersnya, dan ada situasi yang mengikat. Tiga-tiganya. Ya, itu menjadi acuan dari buku yang akan kita bahas sebagai acuan. Saya mau loncat sedikit tentang sebentar ya, pembukuan pada ya. Nanti bisa nih akan dipelajari ya. Silakan nanti saya kirim deh. Nah, eh, semakin kemari sekarang ternyata harus diakuin pemimpin-pemimpin itu nggak ada gender. Tadinya sebagian besar pemimpin itu laki-laki. Sekarang ke depannya nggak ada perempuan dan perempuan juga sekarang makin banyak gitu. Dan baru-baru ini kan kita melihat bahwa kehilangan leader perempuan yang luar biasa hebat yang melewati 2 perang dunia, yaitu
uh, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth ketika Perang Dunia Pertama dia masih kecil, tapi dia tidak punya pendapat apa-apa, tapi dia kemudian tanpa disadari karena ayahnya menggantikan kakaknya, dia akhirnya menjadi raja, menjadi ratu, sorry, ratu. Dan dia melewati pasang surut Perang Dunia Kedua dengan luar biasa, gitu ya. Dan begitu dia meninggal, itu kehilangannya luar biasa. Dan Inggris kalau aja tidak didukung oleh pemerintahan yang kuat, mungkin akan jatuh karena pindah dari Elizabeth ke Inggris. Charles yang luar biasa beda sekali gitu. Nah, ini mengatakan bahwa sebetulnya perempuan itu bukan soal apa namanya gender, tapi lebih pada kemampuan masing-masing individual. Kita baru aja kemarin mengenal sosok hebat banget yang jadi Menlu kita, Retno Marsudi, ya. Eh, Dia adalah diplomat karir. Jadi dia dibesarkan oleh Deplu dan kemudian jadi Menlu sebagai puncak karirnya dia, dan luar biasa hebat. Dia berhasil memainkan banyak peran yang bagus banget di sana, ya. Baru-baru ini kita kehilangan lagi perempuan hebat lagi, ya, apa namanya, Menteri Keuangan yang sekian belas tahun ternyata cuman Radius Prawiro kalau nggak salah ya yang mengalahkan ya. Karena Radius Prawiro 15 tahun, si Sri Mulyani itu berapa? 13 tahun kalau nggak salah. Jadi Menteri Keuangan. Jadi itu orang-orang hebat yang bisa. Pertanyaan kenapa tetap masih kurang ya? Ternyata bukan soal kemampuan, tapi kesempatan. Di dunia yang sangat chauvinis, yang sangat laki-laki ini, memang kemudian sesuatu diperbandingkan secara gender. Padahal nggak ada hubungannya antara leadership sama gender sebetulnya. Ya. Nah, eh, bahkan beberapa kasus memperlihatkan bahwa sekarang ini sudah ada kelompok milenial yang punya punya kemampuan lebih hebat lagi dengan penguasaan mereka terhadap teknologi, terhadap berbagai sumber daya dan lain-lain. Itu rasanya udah waktunya kita melihat bahwa para perempuan ini dapat kesempatan yang lebih luas untuk membuka kesempatan ini semua. Nah, rasanya, saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kita. Yang pertama adalah bahwa ada tiga elemen dalam leadership, ada leaders, ada followers, dan ada situasi. Yang kedua adalah sebagai leaders, itu adalah bukan sekedar kemampuan, tapi berbagai kesempatan, dan yang penting adalah kemampuan individual yang sebetulnya bisa membuktikan bahwa seorang leaders bisa berjalan dengan baik. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu dari kuliah saya selama sekian menit ini kira-kira? Silakan. Ada pertanyaan? Atau mau share pengalaman? Silakan. Feel free untuk itu. Silakan. Apakah ada? Pak Kadek tuh Pak, udah angkat tangan Pak Kadek. Pak Kadek. Ya, Pak Tri. Silakan. Eh, suara saya masih on ya? Sudah Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai leadership, artinya kita itu sebenarnya, tadi kan Bapak bilang bahwa kita sebagai seorang leader itu perlu meninggalkan footprint, ya kan? Artinya footprint itu kan sesuatu yang positif, yang bisa membuat perubahan terhadap seseorang kan. Kalau boleh saya ini kan artinya itu kan sama dengan bahwa kita itu perlu meninggalkan sebuah legacy di mana kita mungkin memimpin sekelompok orang atau sekelompok followers sehingga kita itu bisa menularkan leadership kita mungkin kepada mereka dengan harapan bahwa mereka yang akan melanjutkan ke depannya atau kita membantu menumbuhkan atau mencetak leader-leader baru, ya kan? Nah, itu artinya kan bahwa kita itu harus
ini quote unquote ini kita itu sebagai seorang leader itu harus selalu melakukan good karma dong. Ya, good karma dalam artian loh kalau misalnya kita itu istilahnya kalau kita kan percaya nih mengenai karma. Jadi apapun yang kita tabur itulah yang kita tuai kan. Tuai gitu. Oke. Betul. Nah, berarti kan kita harus selalu circle kita itu harusnya selalu positif, ya kan? Mhm. Kemudian apa yang kita dengan circle kita yang positif, otomatis kita juga Ya. bisa mendapat inspirasi dari orang-orang kita. Dan Mhm. sebagai leader idealnya itu eh, harus selalu memberikan contoh yang baik, Mhm. kemudian berbicara dengan kata-kata yang baik, karena Mhm. kita itu kan akan menjadi sebuah panutan kan bagi mereka. Mhm. Jangan sampai Mhm. nanti ya kayak Hitler misalnya nih. Hitler Mhm. ini terkenal kan karena karismatik, kemudian tetapi dia sangat otoriter. Mhm. Nah, ketika dia melakukan menjadi sebuah gambaran untuk pemimpin Jerman, ternyata orang Jerman sendiri ya malah seperti yang Pak Tri sampaikan, jangan pernah pop up nama itu lagi ya. Itu is a nightmare for us gitu. Ya kan? Ya. Nah, jadi yang saya pahami itu ya mungkin kita juga sama-sama belajar. Kita itu punya banyak karyawan atau follower yang kita mau lead itu ya tinggalkan sesuatu yang positif ya. Sehingga footprint kita terus jejaknya bagus. Itu saya cuma mau sharing aja, Pak. Ya. Oke. Makasih Pak Kadek. Secara keseluruhan betul Pak. Emang seperti itu. Apa namanya? Kalau karmanya bagus, diturunkan ke orang lain juga jadi bagus lah, mudah-mudahan itu karena terjadi ya. Gitu ya. Ada yang menarik Pak dalam dalam barusan percakapan Bapak bahwa sebetulnya buat saya adalah footprint itu macam-macam bentuknya. Eh, Salah satu yang paling sederhana adalah bagaimana kita mendorong orang lain untuk lebih baik. Itu aja dulu ya. Dengan berbagai macam. Bisa dengan contoh, bisa dengan membuka kesempatan, bisa dengan kalau misalnya di Islam itu namanya sedekah gitu ya, men-trigger orang untuk berbuat lebih baik lagi dan selanjutnya apapun namanya. Tapi intinya adalah bagaimana kita membuat apa namanya eh, pijakan-pijakan bukan buat kita, buat orang lain supaya dia bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik sehingga kemudian dia terinspirasi juga. Berarti kalau misalnya lebih baik, gue harus lakukan lebih baik lagi. Oleh karena itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Jadi footprint itu macam-macam bentuknya. Nggak usah dipikirkan apa yang harus kita lakukan, tapi yang kita lakukan dengan baik aja. Biasanya itu bergaul dengan baik. Beberapa orang itu melakukan menulis. Nah, sekarang kan emang tulisan itu menjadi sangat gaungnya itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya dalam bentuk yang sangat-sangat kontemporer. Podcast itu salah satu bentuknya ya. Social media juga salah satu bentuknya. Jangan lupa intinya ada impactnya loh, jangan lupa. Kalau ngomong sembarangan, itu yang terjadi. Contohnya Uya Kuya, Eko Patrio itu kan juga yang luar biasa itu. Kan. Tapi Jadi terima mungkin kasih. Ya, kalau saya tambahin, Pak, sebenarnya tadi Bapak bilang bahwa ada karakteristik leader atau sifat leader yang mesti ini. Mungkin dalam dunia usaha, kadang-kadang kita itu selalu berpijak bahwa bagaimana sih pengembangan usaha ini harus dilakukan. Bukan hanya pengembangan usaha, pengembangan orang juga. dengan orang itu. Nah, mungkin sesuatu yang menjadi pijakan saya khususnya adalah kalau saya itu nggak pernah melihat histori, ya artinya kita itu jadi pemimpin itu harus bisa moving forward. Makanya ketika kita mau sustain, ya mungkin dalam jangka panjang atau jangka panjang dalam artian long term ya, kita mesti melihat looking forward, ya looking forward. Bagaimana sih ke depannya kita mengembangkan orang, mengembangkan perusahaan, karena jangan sampai bahwa kita itu terlalu terlalu berada dalam sebuah kubikel yang sebenarnya kalau kita mungkin melihat secara global, secara lebih luas bahwa ada hal lain yang bisa membantu pengembangan itu sendiri. Itu tambahan saya, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Kadek, sangat menginspiring ininya. Sebelum lupa di dalam chat room itu ada dua dokumen ya, buku salah satu dan satu lagi adalah kuliah kita malam ini. Jadi silakan di download ya. Silakan Nak. Terima kasih Pak.
sedikit aja mohon maaf teman-teman ini sharing sekedar sharing dan ada pertanyaan lah Pak. Hmm. Minta pendapat sih lebihnya. Kalau kita ngomongin footprint, terus terang Bapak malam ini ninggalin footprint buat saya Pak. Kayak komunikasi Bapak bilang adalah sebuah seni. Eh, apa tidak dilihat dari benar salahnya. Jadi dari tepat atau tidak tepatnya. Yang kedua, leadership itu lebih ke experience, Hmm. di mana pemimpin itu harus punya ekstra pengalaman di dalam memimpin. Terus yang poin yang saya mau minta pendapat sama Bapak mengenai metrik tadi yang tadi Bapak bilang kita Hmm. kapan saja bisa jadi pemimpin dan kapan saja bisa menjadi bawahan. Ini tuh biasanya terjadi pada saya pribadi Hmm. Pak. Jadi kalau dibilang saya kerja di lapangan golf dan alhamdulillah saya menjadi pemimpin mungkin paling muda di Hmm. semua lapangan golf Pak. Di mana saya memimpin posisi ini bawahan saya semuanya super experience di mana Hmm. lebih dari 15 tahun memimpin. Hmm. Dan di sini benang merahnya adalah kalau tadi Bapak bilang kita menjadi leader harus bisa menggiring opini. Sementara bawahan kita tuh mereka udah punya super apa ya yang selalu merasa lebih experience gitu Pak. Nah, kira-kira pendapat Bapak seperti apa dan bagaimana cara saya untuk bisa membentuk leadership yang baik, sementara experience saya lebih Hmm. kecil di bidang itu, cuman kalau di bidang edukasi, insya Allah saya mau belajar dan mengaplikasikan di dalam manajemen supaya saya menjadi leader yang baik. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Nana. Apa sharingnya luar biasa ya. Bukan pengalaman. Kalau tentang lapangan golf kelihatannya Anda ngomong sama Pak Kadek nih. Pak Kadek jago swing terus. Oke, jago banget deh. Siapa tahu dia bisa jadi langganan tetap. Eh, ini menarik nih tentang kita bicara tentang how to lead the uh, more experienced people. Gitu kira-kira ya. Gini, kalau saya sih punya pernah nonton Jet Li, Jackie Chan nggak? Kalau lagi ini satu lagi Donnie Yen. Ya, Kalau ya, lagi ya. kalau yang suka film-film silat itu pasti suka Happy tuh Man tiga itu ya orang Pak ya, itu. sama Ya, Ip Man, Ip Man, Ip Man. Ip Man, ya. Itu Donnie Yen kan ya. Gini, lihat deh dia. Eh, apakah dia kalau berantem? Satu lagi yang bagus juga itu Steven Seagal. Ya, ya kebetulan martial art semua tuh tiga tiga apa empat empatnya. Yang menarik ada satu hal yang ditulis sama Jackie Chan. Don't ever fight in your enemy style. Jangan berantem di style musuh lo gitu. Segampang itu. Jadi gini, kan anak buahnya kan jago-jago ya. Ya jangan adu jago. Percuma kalah udah pasti. Mau jagoan dia gitu udah pasti. Di 15 tahun baru 2 tahun udah pasti kalah gitu. Nah, berantemlah di tempat kita jago. Jadi kok kita nantang Tyson, itu jangan nantang tinju, nantang main gaple. Gitu. Sesederhana itu. Kalau kita nantang misalnya gitu, kita tahu siapa ya jagoan nyanyi siapalah gitu ya yang jago. Anggaplah Andre Taulani yang jago lagunya gitu. Ya jangan suruh nyanyi lagu pop. Kita ajakin lagu dangdut. Dengan kata lain, kita harus kenal siapa kita. Ada 3 hal yang harus dikuasain dari sebagai leader. Kenali diri sendiri, kenali siapa lawannya, dan kenali situasinya. Kenali diri sendiri itu termasuk plus minus kita. Kuat kita di mana, jelek kita di mana. Jadi kalau berantem kita tahu pakai cara apa supaya kita menang. Ini cara kita kan gitu ya. Yang kedua, tahu orang lain, termasuk plus minusnya dia gitu. Dan kata lain, kalau kita menghadapi sebuah situasi di mana ketemulah kita sama anak buah kita yang jagoan-jagoan, ya jangan diajakin berantem cara mereka. Kita yang udah melakukan itu. Kalau udah hal teknis, kasih aja sama mereka. Ada kok satu satu quote yang bagus banget untuk let the most experienced people do their own expertise. Biarkan orang yang pintar handle pekerjaannya dia gitu. Kita handle pekerjaan yang berbeda. Susahnya adalah leaders ini rata-rata jagoan teknik.
Jadi dia berantem di teknis. Ya susah. Kalau teknis ya berantemnya susah. Karena teknis sudah pasti ada plus minusnya gitu. Gitu. Ini paling gampang ngomong ya. Dan ini terjadi kok secara konteks. Lihat, ketika COVID ya, Menteri Kesehatan itu dijabat sama terawan. Terawan dokter, terawan militer gitu ya. Itu siapa yang nggak ngandelin, terutama karena waktu itu Jokowi. Tapi yang terjadi apa? 2 tahun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah sebabnya dia dipecat. Tahu nggak diganti sama siapa? Diganti sama bukan orang dokter, bukan orang kesehatan, orang teknik nuklir yang handle dia. Tapi jagoannya bukan di situ, jagoannya di manage, jagoannya di jaringan, which is itu nggak dimiliki sama orang-orang Kemenkes pada waktu itu ya, jangan lupa ya, pada waktu itu. Karena kemudian pasca COVID si orang ini juga turun juga gitu. Intinya adalah kalau kita kenal diri kita sendiri dan kita kenal orang lain yang kita handle, pada kesempatan kita ketemu, maka adu deh. Bukan dari bulan di bulan depan gitu ya. Tapi coba deh adu. Di mana kemampuan kita sama kemampuan dia menjadi optimal, bukan saling menghancurkan. Gitu maksudnya. Leader yang bagus itu tahu plus minusnya. Jadi pada ada kalanya kita ngomong, oh iya ya lo lebih hebat ya, ya akuin aja gitu. Yang susah tuh adalah kita nih. Gitu. Perasaan kita, aduh, masuk dari bos gak bisa sih, cuma itu aja perasaan-perasaan kayak gitu aja. Nah kalau kita kagak bisa, akuin aja kagak bisa. Waduh, gue nggak jago tuh gitu. Lu bisa ngerjain nggak gitu? Sekedar gitu, kasih aja. Gitu. Biasanya itu tuh ya, Ya, nah, ya Pak. yang menjadi hambatan kita, di mana kita kurang legowo untuk mengakui bahwa kita nggak bisa. Gitu. Sebagai leader katanya harus segala macam bisa, kayak kagak lagi gitu. Nah, kalau belajar dari orang tua juga sama tuh. Kadang-kadang orang tua boleh kok nangis gitu. Gitu. Tapi kan harus tahu dulu pada kesempatan apa kita nangis, pada kondisi apa, nggak segala macamnya semua nangis kan kagak gitu. Jadi dengan kata lain itu tuh harus kita tahu. Jadi ingat tiga tiga knowing ya, knowing yourself, knowing your enemy, terakhir knowing your situation. Dengan demikian kita bisa lebih optimal tuh mengelola itu semua. Ya, Bapak Mudah-mudahan ninggalin membantu. konten lagi gitu. Kenapa nggak seminggu 3 kali gitu loh Pak, jadi dosen itu? Nggak tahu. Jangan- Ntar Terima kapan-kapan kasih lagi Pak. lah, sedikit-sedikit aja. Terima kasih. Iya Pak, makasih. Pak Kadek, ada mau ditambahin? Enggak, kalau case-nya Mas Nana ini saya pernah ngalamin. Hmm. Ya, mungkin saya sedikit sharing. Hmm. Jadi gini, apa yang saya alami sama seperti Mas Nana, ya, karena saya tidak expert dalam semua hal kan. Artinya sebenarnya leader itu nggak mesti harus expert di semua hal, ya. Kita itu apa yang saya dapat alamin pada saat itu, ketika saya tidak expert dalam satu skill, ya, satu skill. Misalnya operasi, karena mungkin yang bersangkutan adalah lebih awal di situ. Sedangkan kita orang baru menjadi atasan mereka, apa yang saya lakukan, saya lebih banyak mendengar. Hmm. Gitu. Justru saya justru memakai expertise dia itu untuk menjalankan goal-goal saya, dan saya lebih banyak mendengar gitu. Nah itu satu. Yang kedua, memang kalau di leadership itu kan kita memang harus lebih mengedepankan soft skill dibanding hard skill. Hard skill itu biarinlah orang tenis, orang lapangan yang lebih expert di situ. Kita cukup mengarahkan saja. Ketika misalnya dia deviate hasil atau goal yang mereka capai dengan tujuan kita yang lebih besar, kita perlu mengarahkan. Jadi pada saat itu saya lebih banyak mendengar keluhan mereka ataupun kendala mereka, tetapi kita dari soft skill kita itu akhirnya membantu mencarikan jalan keluar gitu. Hmm. Jadi leader is should not expert in all field gitu. Ya, Itu sih bahasa saya. Ya, terima setuju, kasih Pak Patri. setuju banget. Pak Kadek barusan ceritanya kelihatannya gampang ya, cerita Pak Kadek. Implementasi sesuai setengah mati. Nah, itulah jadi kita mesti ikhlas Pak, mesti legowo Iya, bahwa kita itu diciptakan sebagai seorang leader ataupun sebagai manusia tidak harus pinter di semua hal. iya. Jadi kadang-kadang kan kalau orang yang bisa melead itu punya karismatik, punya wibawa, tetapi yang lebih kita perlu jaga itu adalah behavior kita, Pak.
behavior kita sehingga Hmm. kita dilihat sama orang itu, oh ini memang orangnya cocok dianggap sebagai leader karena bisa directing, bisa ngasih advice, kemudian dan bisa lebih ke arah global picture-nya akan seperti ini ke depannya. Jadi tapi Anda yang melakukan in short term goal-nya itu Anda yang melakukan karena Anda orang lapangan gitu. Nah, Iya. itu Pak, eh, Pak Kadek. ya. Tapi itu kalau kita melihat dari orang yang benar-benar strukturnya benar, Pak. Gimana kalau anak buah kita tuh yang kalah saing sama kita, sehingga dia jadi anak buah, akhirnya kita yang naik gitu kan. Dimana di saat kita percaya sama dia melakukan kesalahan, itu komplainnya ke kita juga Pak, feedbacknya gitu. Jadi memang kesulitan itu bagaimana kondisi sih kita melihatnya Pak. Satu hal juga mungkin yang saya sharing itu adalah mengenai trust. So, kalau kita engage dalam sebuah bisnis, trust is a foundation. Ya, ketika kita trust sama orang, artinya apapun yang kita lakukan itu adalah should be reflect to the real life kan, to the reality. One is trust is formed, then we more easily to engage for the next couple of years sebagai bagian dari tim. Tapi trust itu should be formed as a foundation in doing business. Iya. Itu Pak. Yep. Ayah saya militer kebetulan dan trust itu di militer itu di create. Jadi salah satu tugas gini, eh, kenapa ya kok Akmil, ya, lulusan Akmil itu kan sebetulnya kuliah 3 tahun ya. Terus dia menjadi letnan 2, lulusan letnan 2. Dan selalu jadi minimum komandan kompi. Jadi membawa 30 orang. Di bawahnya itu ada sersan. Sersannya itu pengalamannya lebih dari 10 tahun. Kenapa demikian harus terjadi? Dia nggak belajar satu hal. Para sersan itu, dia belajar tentang lapangan. Tapi dia nggak belajar satu hal, itu nggak belajar tentang leadership. Jadi apapun namanya, ada satu film bagus kok, Battle of Los Angeles. Kok pernah nonton? Kok pernah nonton yang tentang penyerangan alien di Los Angeles? Ya. Coba kalau udah nonton itu bagus banget tuh. Jadi ada seorang letnan baru lulus dari sekolah militer, dia harus memimpin kompi yang anak buahnya itu pengalaman-pengalaman semua gitu. Kebetulan sersan yang paling pengalaman itu pernah apa namanya mengambil keputusan dan salah karena anak buahnya mati semua gitu kira-kira, sehingga trustnya nggak kebangun. Tapi yang dibilang sama si eh, jadi ada satu scene di mana si letnannya itu mengatakan lo aja yang mimpin. Dia enggak. Dia bilang gini, apapun namanya, lo bos gue. Ambil putusan, gue yang jalanin. Bilang gitu. Itu luar biasa kata-kata itu ya. Menunjukkan legowonya bukan main. Orang yang dia tahu dia pengalaman, dia tahu dia bisa handle anak buahnya, tapi dia nggak mau lompatin apa namanya chain of command-nya. Ya. Nah, barusan nih, Nana barusan cerita. Kalau begitu gimana ya sama orang-orang yang justru kalau misalnya eh, eh, ketidak ketidaksuksesannya membuat gue jadi leader gitu. Jadi karena dia nggak kinerjanya nggak bagus kemarin, yang diangkat ada orang lain. Dan ini ada menarik nih. Saya selalu cerita kenapa saya cerita militer karena ayah saya orang militer dan saya diwarisi dengan berbagai nilai-nilai militer yang luar biasa. Di militer, seorang yang promosi di satu unit itu nggak pernah vertikal, dia selalu pinggir. Jadi kalau seorang dipromosi menjadi seorang kepala kompi, dia pasti kompinya kompi. Kalau dia belajar dari kompi 1, dia akan menjadi kepala kompi 2. Dia nggak pernah jadi bos anak buahnya sendiri, yang tadi teman-temannya dia. Itu untuk menghindari hal seperti itu. Di swasta nggak mungkin terjadi. Karena di swasta itu justru vertikal itu menjadi sebuah privilege. Jangan lupa. Itu menjawabnya jadi sulit. Tetapi pendekatan informal harusnya bisa kita pelihara kok. Itulah sebabnya jangan kayak pernah kalau misalnya ada kok yang Jawa di sini ada, mohon maaf sekali ya, saya suka banget sama cerita Jawa. Ketika scene-nya ada episode-nya adalah Petro jadi ratu. Petro tahu kan ya? Petro itu kan apa namanya pengasuhnya Pandawa. Dia tiba-tiba jadi raja. Semua yang tadinya bercandaan itu berubah semua sama dia. Nah, Nok udah jangan sangat kayak 10 gitu. nok. Nok. Karena begitu kita jadi ratu, bedanya cuma satu kok. Cuma pekerjaan aja beda. Lainnya kan nggak beda.
Nana adalah Nana, Kadek adalah Kadek, Farid adalah Farid, apapun namanya gitu. Jangan berubah hanya karena situasi, karena jabatan tertentu. Itu menyebabkan orang lain kemudian menjadi ngiri. Gitu. Walaupun bisa jadi karena beberapa hal yang lain ya. Tapi intinya, Bapak sekalian, yang ingin saya share adalah leadership is rather an art than a science, seperti juga communication. Kalau kita bicara art, berarti bukan bicara benar salah, tapi bicara kontekstual, bicara sesuai tidak sesuai. Nah, itu aja. Jadi kalau ceritanya, kalau aja nih ya, kalau bisa kita retrieve balik lagi, mungkin obrolannya Uya, omongannya Eko Patrio, omongannya siapa lagi, Kadir yang dipecat kemarin gitu ya, itu bisa kita koreksi. Mungkin komunikasi kita baik semua tuh. Nggak ada tuh 25 Agustus yang bakar-bakaran itu semua. Kuncinya apa sih? Meremehkan orang lain kan. Gitu. Nah, begitu ngeremehin orang lain, wah sudahlah, apa sih bedanya kita sama orang lain? Waduh, nanti tuh cerita cerita panjang itu, yang luar biasa kalau bisa kita cerita ke sana. Tapi intinya adalah belajar leadership bukan berarti belajar siapa yang menjadi leader kok. Kita belajar bagaimana menjadi leader. Terapannya soal macam-macam, apa soal lain lagi gitu. Karena yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang art. Implementasi di lapangan sangat beda nanti hasilnya. Itulah sebabnya saudara sekalian. Saya nggak mau membuat paper kok untuk tugas-tugas ini. Bikin vlog. Kenapa? Perjalanan kita beda-beda. Ya. Saya ingin Anda belajar dari teman-teman yang lain. Sulit atau tidak sulit, gampang atau segala macam, itu konteksnya aja gitu. Kebetulan ada di sana gitu. Kebetulan sekarang Pak Kadek hebat. Dulu, nah, kan gitu aja. Nah, hal seperti itu yang kita pelajari sama-sama. Saya jadi dengan kata lain, diskusi barusan menjadi makin makin tebal, apa namanya, pemahaman kita bahwa jadi leaders itu nggak gampang, karena bukan hanya bicara tentang how to lead, tapi pertanyaannya how to implement the concept itu lebih penting daripada sekedar to lead. Oke, ada mudah-mudahan menjawab ya Nana ya. Nanti kalau saya mau diskusi lebih lanjut, silakan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa diskusi seperti ini yang membangun, ini loh apa namanya, kuliah kita menjadi lebih lebih kental. Sebetulnya. Ada komentar pertanyaan lain kira-kira? Eh, kalau nggak ada, saya mau nitip satu tugas kecil. Kecil aja kok tugas saya, nggak pernah banyak-banyak. Oke, mana tadi tugasnya? Yaitu di sini. Oke, nah, eh, dalam waktu seminggu ya, saya tunggu besok minggu depan sebelum jam 8. Jadi jam 19.30 maksimum hari Kamis ya. Sekarang tanggal 11, berarti sebelum tanggal 8, pada tanggal 18 sebelum jam 19.30 masukin ke G Drive ya. Nanti tolong, Danar, assignment 1 gitu ya. Kira-kira ya, namanya foldernya assignment 1. Bikin Baik. 3 menit, ambil, apa namanya, HP Anda, 3 menit, cerita deh, ngobrol sama video itu. Apa yang Anda pikir tentang leadership? Apa itu leadership? Dan pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kira-kira konsep itu berpengaruh pada kehidupan kerja sehari-hari seperti apa? Leadership bukan berarti konsep besar atau segala macam. Kira-kira menurut Anda konsepnya apa sih kira-kira? Nah, bagaimana itu berpengaruh terhadap kondisi Anda? Ya, bukan soal benar salah, tapi bagaimana implementasi di lapangan pada kondisi masing-masing. Bagus banget kok bisa cerita tentang kasus-kasus nyata. Misalnya, oh ini berpengaruh pada pengambilan keputusan saya. Saya baru tadi ambil keputusan, cerita lah kira-kira seperti itu. Jadi jangan cerita teori, konsep, apapun namanya, atau opini orang lain. Tapi saya ingin apa yang Anda pikir tentang ide tersebut. Ya, eh, sebelum pada tanggal 18 September 2025, sebelum jam 19.30 sudah masuk ke dalam G Drive-nya. Ya, it's only 3 minutes maksimum ya. Mau lebih pendek atau lebih panjang silahkan aja.
Tapi kok bisa jangan panjang-panjang banget. Ntar kalau bikinnya 10 menit lama, ya mau nontonnya bukannya apa-apa, capek dengerinnya. Udahlah 3 menit aja, gampang-gampang aja kira-kira. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira saudara sekalian, Cukup, Pak. baik tentang Terima kuliah kasih. atau tentang tugas dan lain-lain. Sudah paham ya kira-kira? Paham, Pak. Ya, Cukup Pak. jelas. Paham, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, kalau gitu sebentar, saya harus foto dulu semuanya ini. Ada yang belum on kameranya? Kakak. Zafran. Mas Zafran Kakak, sudah. Kakak, Pak. Mas, Kakak yang belum Malam ada. Pak, maaf tadi agak sedikit pasif, masih di kantor soalnya. Nggak apa-apa, it's okay. Iya, makasih ya Pak. Saya Yuk. besok-besok siapa tahu bisa menyumbang kasus. Kan lebih asik lagi. Siap Pak, thank you Pak. Oke. Nah, kalau nggak ada saya foto pakai ini aja kalau gitu sebentar ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, saudara sekalian. Terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya. Pokoknya semuanya sehat-sehat. Kita ketemu minggu depan ya. Terima terima kasih. kasih, Terima Bang Andi. Selamat kasih. malam. Istirahat. Selamat istirahat, Thank Pak. you. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.